Halo sob, di video kali ini kita akan teruskan cerita Kung Fu Panda di part 2. Setelah kemarin si Po dibawa ke hadapan Sen dan akan dibunuh menggunakan senjata meriamnya, akan tetapi Po berhasil mengelabui para pasukan Sen. Lalu para pendekar menghancurkan senjata meriam dan Po langsung berhadapan dengan Sen. Tapi setelah melihat simbol yang ada di badan Sen, Po langsung terngiang dengan masa lalunya. Di situ Sen berhasil kabur melarikan diri. Tapi ternyata Sen masih mempunyai banyak senjata meriam yang sudah diarahkan ke kuil tersebut. Sen lalu menembakkan ke arah Po dan para pendekar. Dengan cerdik, Po bersama 5 pendekar berhasil menghindar dari peluru senjata meriam Sen. Mereka lari dan akhirnya kembali ke penjara Gongmen. Di situ, Taikri lalu melarang Po untuk ikut dengannya. Tapi si Po tetap ingin ikut bersama mereka. Taikri pun tidak ingin Po kenapa-kenapa, karena Po yang seringkali mudah teringat dengan masa lalunya jika melihat simbol yang ada di badan Sen. Akhirnya, para pendekar berangkat menjalankan misi tanpa si Po. Akan tetapi, si Po secara diam-diam tetap mengikuti mereka. Setelah berhasil masuk, si Po langsung berhadapan dengan Sen. Di situ, Po ingin menanyakan kepada Sen, kenapa Sen selalu ada di dalam kenangan masa lalunya. Akan tetapi, Sen tidak mau bercerita dan akhirnya mereka berdua bertarung. Di situ para pendekar sudah berencana ingin meledakkan tempat tersebut. Tapi setelah api sudah dinyalakan, ternyata Tigril melihat si Po sedang bertarung melawan Sen. Lalu mereka segera mematikan api tersebut supaya si Po tidak terkena efek dari ledakannya. Dan pada akhirnya Sen menembakkan peluru meriam ke arah Po. Po langsung terpental sangat jauh hingga mereka semua mengira Po sudah meninggal. Tapi ternyata Po ini hanyut di sungai hingga ditemukan oleh seekor domba peramal. Lalu domba yang menemukan Po langsung mengobatinya. Setelah tersadar, domba peramal itu bilang ke Po bahwa disinilah tempatnya Po dilahirkan, atau tempat desa para panda yang semuanya telah dibunuh oleh Sen. Po sedikit demi sedikit teringat akan masa lalunya. Lalu di situ Po berlatih ilmu kedamaian batin yang telah diajarkan oleh Master Shifu supaya bisa mengingat semua masa lalunya. Ternyata ia mengetahui bahwa kedua orang tuanya telah meletakkan Po di keranjang supaya tidak ikut terbunuh oleh Sen. Yang pada akhirnya orang tua Po ikut jadi korban pembantaian Sen, dan Po masih bisa selamat sampai sekarang berkat orang tuanya. Dari situ Po diberi motivasi oleh seekor domba peramal. Lalu Sin berpindah ke pendekar yang sedang digantung oleh Sen. Dan Sen juga sudah mempersiapkan semua senjata meriam yang dia punya untuk meledakkan kota, termasuk semua pendekar kungfu. Akan tetapi, si Po tiba-tiba muncul, dan Po yang bermental baja langsung membabat semua pasukan Sen dengan seorang diri. Setelah berhasil melepaskan para pendekar, lalu kesatria kerbau dan kesatria buaya pun muncul. Mereka ternyata datang bersama Master Shifu. Akhirnya mereka semua berkumpul untuk mengalahkan Sen. Dan setelah pertarungan melawan pasukan Sen, lalu Sen pun langsung menembakkan meriam ke arah mereka semua. Akhirnya para pendekar terkena tembakan meriam Sen. Lalu di situ Po yang tidak terima langsung menaiki serpihan kapal dan menggunakan jurus kedamaian batin yang telah ia kuasai. Dia berhasil mengendalikan peluru meriam yang ditembakkan Sen ke arahnya. Malah si Po berhasil mengembalikan pelurunya ke arah Sen. Pada akhirnya, semua pasukan armada milik Sen telah hancur. Di situ, Po meminta Sen untuk mengakui kekalahannya. Tapi Sen malah ingin melawan Po dan mereka berdua pun bertarung. Lalu pertarungan itu pun dimenangkan oleh Po karena Sen telah terkena penyangga meriam yang dia potong sendiri. Lalu Sin berpindah ke Po yang sudah pulang ke desa menemui Mr. Pin. Po lalu berkata bahwa ia telah menemukan siapa jati dirinya dan film ini pun berakhir.